Hai YouTubers, salah satu keinginan terbesar umat manusia adalah mampu menjelajahi luar angkasa. Tidak hanya ke bulan, perjalanan manusia di luar bumi ini juga terus disempurnakan dengan dibuatnya banyak kendaraan mutakhir karya ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Bekerja dalam perusahaan penerbangan luar angkasa memang bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, mulai dari kesulitan untuk mendaratkan pesawat hingga beberapa ledakan yang terjadi pada roket pesawat tersebut. Bahkan hal tersebut juga sering memakan biaya yang terbilang sangat mahal. Oleh karena itu, para ilmuwan selalu belajar dari beberapa kendaraan yang mereka buat. Dan berikut daftar kegagalan misi luar angkasa termahal sepanjang sejarah manusia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Kebakaran SpaceX Crew Dragon. Sebuah uji coba mesin dari pesawat luar angkasa Crew Dragon milik SpaceX yang akan membawa astronot ke stasiun luar angkasa internasional tidak sesuai dengan rencana. Menurut beberapa laporan media setempat, menunjukkan segumpal asap besar yang berasal dari lokasi pengujian. Penyebab kebakaran tersebut diduga karena bocornya katup dan komponen yang rusak pada bagian pesawat tersebut. Diketahui bahwa pihak NASA telah menyumbang pada SpaceX dengan total 6,8 miliar US dollar untuk membangun sistem roket dan kapsul yang bersaing untuk meluncurkan astronot ke orbit. Pada bulan Maret, SpaceX berhasil menyelesaikan misinya mengirim kapsul yang tidak berawak ke stasiun luar angkasa internasional dan kembali ke bumi dengan selamat. Sebuah misi yang dianggap penting bagi rencana NASA untuk melanjutkan penerbangan ruang angkasa manusia dari Amerika Serikat. Selain itu, SpaceX juga akan meluncurkan penerbangan uji coba pesawat luar angkasa A-Flight Abort dengan tujuan menerbangkan seseorang ke stasiun luar angkasa. Boeing Starliner salah orbit. Seperti halnya SpaceX, Boeing juga memiliki kontrak dengan NASA untuk terbang ke luar angkasa, yang pada akhirnya akan menerbangkan astronot dalam perjalanan ke stasiun luar angkasa internasional. Untuk melakukan hal tersebut, Boeing telah membangun sebuah kapsul ruang angkasa baru yang disebut CTS-100 Starliner. Kapsul ini dirancang untuk diluncurkan ke orbit menggunakan roket bernama Atlas V, dan roket tersebut berlabuh ke stasiun luar angkasa dan kembali ke bumi untuk melakukan pendaratan dengan parasut dan airbag. Diketahui bahwa Boeing melakukan uji coba penerbangan Starliner pertama ke stasiun luar angkasa internasional, tetapi misi tersebut tidak mencapai tujuan. Penyebab gagalnya penerbangan tersebut adalah kesalahan pada jam misi yang menyebabkan Starliner berpikir untuk mengarahkan pesawat ruang angkasa untuk menggunakan propelan yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan ke stasiun. Pada akhirnya, kesalahan jam Starliner dan masalah komunikasi memaksa Boeing meninggalkan harapan untuk mencapai stasiun ruang angkasa. Misi ke-8 hari yang direncanakan tersebut dipotong menjadi hanya 3, dengan Starliner kembali ke bumi dan mendarat dengan sukses. Sementara Starliner berhasil diluncurkan dan mendarat, kegagalannya untuk mencapai stasiun luar angkasa membuat NASA dan Boeing mendiskusikan apakah diperlukan uji terbang tanpa uji coba lainnya sebelum para astronot dapat mulai terbang ke pesawat ruang angkasa. Rocket Exos Aerospace. Exos Aerospace System and Technologies adalah produsen dan pengembang ruang angkasa yang dapat digunakan kembali yang dimaksudkan untuk mendukung peluncuran luar angkasa orbital tidak berawak dan berbasis di Caddo Mills, Texas. SARGE atau SARGE M1 merupakan singkatan dari Suborbital Autonomous Rocket with Guidance, adalah roket suborbital berdasarkan platform roket STIGB yang dikembangkan sebagai bagian dari program pendaratan bulan Armadillo Aerospace. Exos berencana untuk menggunakan teknologi ini sebagai dasar desain untuk kendaraan peluncuran tahap pertama yang dapat digunakan kembali, yang mampu membawa 100 kg ke orbit bumi yang rendah. Namun beberapa waktu yang lalu, roket suborbital Aerospace Exos mengalami sebuah insiden kegagalan saat melakukan peluncuran. Roket otonomi suborbital dengan misi Rocket Guidance atau SARGE ini berakhir setelah upaya peluncurannya di Spaceport Amerika di New Mexico. Setelah ditelusuri, kegagalan saat peluncuran tersebut diakibatkan oleh gagalnya bagian di bawah kerucut hidung yang jatuh kembali ke roket, sehingga lintasan roket membelok keluar jalur. Insiden India Chandrayaan-2. Beberapa waktu yang lalu, India baru saja melaksanakan misi pendaratan sebuah pesawat luar angkasa bernama Chandrayaan-2 ke bulan.
Akan tetapi keberhasilan misi ini dipertanyakan setelah adanya dugaan bahwa pendaratan dari pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan pendaratan di bulan. Mengetahui hal tersebut, Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA mengerahkan pengorbit Lunar Reconnaissance Orbiter untuk mencari tahu keberadaan dari pesawat milik India tersebut. Pendarat Vikram telah kehilangan kontak dengan stasiun bumi selama proses pendaratan ketika berjarak beberapa ratus meter di atas permukaan bulan. Pengorbit reconnaissance milik NASA diharapkan bisa mengungkap informasi baru setelah memindai wilayah pendaratan Vikram. Wilayah kutub bagian selatan bulan adalah wilayah yang belum pernah dipetakan dan pihak NASA sendiri sedang merencanakan misi berawak ke bagian bulan tersebut. Informasi yang dikumpulkan oleh pendarat Vikram dan robot penjelajah Pragyan akan sangat krusial bagi NASA. Diketahui bahwa jika Vikram tetap tidak ada kontak, maka insiden ini akan menjadi pendarat bulan kedua yang hilang setelah misi Bereshit Israel. Badan Pengorbit Lunar Reconnaissance Orbiter mengatakan, meskipun Vikram dan Pragyan hilang, Chandrayaan-2 telah menyelesaikan 90 hingga 95% misinya. Kegagalan Arianespace Vega. Beberapa waktu yang lalu, sebuah perusahaan peluncuran roket komersial bernama Arianespace mengkonfirmasi hilangnya roket Vega yang membawa satelit Falcon S1 milik Arab Saudi, dan peristiwa nahas ini terjadi 2 menit setelah roket tersebut diluncurkan. Anomali pada roket pendukung disebut menjadi penyebab roket menyimpang dari jalurnya ketika diluncurkan. Anomali tersebut merupakan kegagalan pertama untuk pendorong roket atau booster yang usia pemakaiannya relatif muda. Roket Vega yang diluncurkan untuk misi VV-15 membawa satelit komunikasi dan pengamatan bumi meluncur dari pusat antariksa yang berada di Guyana, Prancis. Salah satu perwakilan dari perusahaan tersebut bernama Fabreguetes mengatakan bahwa pihaknya akan melihat data dari peluncuran roket Vega dan menyelidiki lebih jauh penyebab jatuhnya roket tersebut. Sejumlah pengamat penerbangan mengungkapkan bahwa pendorong roket Vega nampak tidak menyala pada tahap kedua peluncuran. Misi Falcon Eye sendiri rencananya akan menjadi misi satelit pertama yang digunakan untuk memantau tanaman hingga manajemen bencana. Bersama Falcon Eye 2, satelit seberat 1.200 kg ini rencananya disiapkan untuk gelombang optik beresolusi tinggi. Kegagalan peluncuran satelit Palapain 1. Pada tahun 2019 silam, ada sebuah cerita tragis yang menimpa satelit Nusantara 2 atau satelit Palapain 1 milik Indonesia yang gagal saat peluncuran hingga hancur berkeping-keping. Kejadian tersebut menjadi sorotan banyak media di Indonesia, termasuk di Cina. Salah satu surat kabar Cina dengan tegas menyebutkan bahwa program luar angkasa Cina mengalami kemunduran akibat kegagalan peluncuran roket kedua dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk kegagalan yang terjadi pada peluncuran satelit Palapain 1 tersebut. Diketahui bahwa roket yang membawa satelit Palapain 1 lepas landas dari pusat peluncuran satelit Xichang di Provinsi Sichuan, Cina. Tidak dijelaskan di mana roket tersebut jatuh, tetapi Kantor Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan Sipil Guam menyampaikan ada benda berapi-api yang jatuh dari langit, dan hal tersebut dikaitkan dengan kegagalan dari peluncuran tersebut. Di Indonesia sendiri, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara menceritakan ketika satelit Nusantara 2 atau satelit Palapain 1 gagal mencapai orbit karena ada anomali di stage ketiga. Nusantara 2 diketahui diproyeksikan mengisi di slot orbit 113 derajat bujur timur yang akan dimanfaatkan oleh Indosat Ooredoo sebagai penyedia jasa satelit yang menunjang bisnis media broadcasting di Indonesia. Nusantara 2 diluncurkan untuk menggantikan satelit Palapa-D yang akan habis masa operasinya pada pertengahan tahun. Satelit Rusia Raib. Baru-baru ini pihak Rusia kehilangan kontak dengan satelit mereka yang bernilai 45 juta US dollar atau sekitar 609 miliar rupiah. Satelit cuaca bernama Meteor M dengan berat 2.750 kg tersebut ternyata raib karena salah peletakan koordinat. Diketahui bahwa Wakil Perdana Menteri Rusia mengaku bahwa kesalahan manusia menjadi penyebab atas insiden tersebut. Meteor M yang diluncurkan dari Kosmodrom atau pusat peluncuran luar angkasa yang terletak di Vostochny. Namun satelit tersebut dilaporkan lepas landas di Kosmodrom Baikonur yang terletak di Kazakhstan Selatan, bukan Vostochny. Roket ini sebenarnya membawa muatan penting, diantaranya adalah 18 satelit kecil milik perusahaan riset, ilmiah dan komersil dari Rusia
Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Jerman. Namun demikian, kesalahan pemrograman oleh manusia dan gangguan teknis memang tidak jarang terjadi dalam penerbangan luar angkasa. Kegagalan peluncuran ini harus dibayar mahal oleh pihak Rusia yang baru saja memangkas pengeluaran agensi antariksanya sebesar 35%. Terlebih lagi, audit yang dilakukan pihak Rusia pada tahun 2015 juga menemukan pelanggaran keuangan sebesar 1,8 miliar US dollar. Roket Rusia jatuh. Pada tahun 2014, sebuah misi peluncuran roket Rusia berakhir gagal saat berusaha meluncurkan sebuah satelit komunikasi canggih ke orbit. Roket tidak berawak bernama Proton M jatuh 9 menit setelah diluncurkan di stasiun peluncuran Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Roket tersebut diketahui membawa satelit Express AM-4R yang dirancang untuk menyediakan akses internet terjangkau untuk masyarakat yang hidup di wilayah terpencil Rusia. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa atau kerusakan yang disebabkan dari insiden tersebut. Yang jelas, rencana peluncuran roket tipe Proton akan ditunda sampai hasil investigasi menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Kegagalan ini adalah yang keenam dari roket Type Proton dalam kurun waktu 3,5 tahun. Roket jenis ini telah digunakan sejak pertengahan tahun 1960-an dan gagal lepas landas terakhir terjadi pada saat Proton M yang membawa 3 satelit untuk sistem navigasi GLONASS Rusia kecelakaan sesaat setelah lepas landas. Roket Proton M sendiri memiliki tinggi 53 meter yang bisa membawa bawaan berat dan memiliki 3 tahap peluncuran. Challenger tahun 1986. Pada bulan Januari 1986, pesawat ulang-alik bernama Challenger meledak setelah 73 detik peluncurannya dari stasiun peluncuran Cape Canaveral, Florida. Diketahui bahwa pesawat ini membawa 7 orang astronot dan mereka dinyatakan tewas. Peluncuran ini sebenarnya menandai program Teacher in Space dan salah seorang astronot bernama Sharon Krista McAuliffe telah dilatih agar nantinya bisa menginspirasi para pelajar akan program luar angkasa tersebut. Program ini memungkinkan guru yang terpilih untuk menjadi pilot spesialis atau orang sipil yang dilatih untuk mendampingi sejumlah astronot ke luar angkasa. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa roket dan Challenger gagal menembus atmosfer karena ada kerusakan segel O-ring pada salah satu dari 2 roket yang berisi bahan bakar. O-ring tersebut tidak bekerja maksimal karena cuaca dingin sewaktu peluncuran. Akibat peristiwa ini, NASA tak lagi melakukan peluncuran pada 2 tahun berikutnya. Columbia tahun 2003. Pada bulan Januari 2003, pesawat ulang-alik bernama Columbia meluncur menuju antariksa. Pesawat ini membawa 7 astronot dan setelah sekitar 16 hari berada di antariksa, pesawat ini harus kembali menuju bumi. Pada bulan Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia ini berhasil memasuki atmosfer bumi. Sekitar 10 menit kemudian, Columbia sudah berada 70 km di atas pesisir California dan muncul sebagai insiden yang berakibat fatal terhadap pesawat tersebut. Insiden ledakan tersebut terjadi ketika lapisan pada sayap kiri pesawat yang sudah panas masuk ke ruang dalam sehingga menimbulkan ledakan. Akhirnya Columbia hancur berkeping-keping di dekat kota Lubbock, Texas. Puing-puing dan potongan tubuh dari ke-7 astronot Columbia ditemukan di lebih dari 2.000 lokasi di wilayah timur Texas, Arkansas, dan Louisiana. Bencana pesawat Columbia menandai awal dari berakhirnya program pesawat ulang-alik milik Amerika Serikat.